Halo semuanya, balik lagi di channel misbar.id dan kali ini di sesi Sinemisu kali ini ada Putih di sini. Halo. Dan ada Culingling. Nah, kita bertiga, sebenarnya mereka berdua sih bakal ngobrolin tentang satu series yang lagi banyak banget diobrolin sama orang-orang di lini masa kali ini. Ada yang bilang seriesnya halu banget, ngablu gitu. Terus ada yang bilang ini ngawang-ngawang banget, bikin gue pengen deh jadi kayak si tokoh utamanya gitu. Nah, gue sih sebagai rekan seprofesi pengen sih Tom. ya siapa yang kagak pengen nih, ya nggak cewek nggak cowok pengen jadi kayak dia gitu kan. Nah, langsung saja yang mau kita omongin kali ini adalah Emily in Paris. Bagi kalian yang udah nonton, kalian tahu lah premis series ini adalah tentang si Emily yang pergi ke Paris. Betul seperti itu? Iya. Karena saya belum nonton, jadi sebenarnya mereka berdua yang nanti saya demi omongin. apa lu belum nonton? Belum. Dia ngintip-ngintip doang untuk gue nonton. Biasa. Jadi lebih kayak gue mau meng-guide mereka berdua ini, gue mau nanya-nanya ke mereka berdua soal apa sih sebenarnya kontroversi yang lagi sering banget nih diomongin tentang Emily in Paris, dan apakah benar hal itu gitu loh. Yang pertama, mungkin siapa nih yang mau nyeritain dulu Emily in Paris itu tentang apa? Emily in Paris itu mungkin adalah halusinasi dan impian dari setiap anak account-nya. Karena begitu gue nonton, waduh, kok gue sirik gitu loh. Mungkin kita mau langsung masuk ke sinopsisnya dulu ya. Oke. Mungkin orang-orang kan pada butuh di guide dulu nih. Tentang apa sih gitu? Mungkin Putih bisa jelasin. Emily in Paris itu tentang seorang perempuan muda Amerika yang diperankan oleh Lily Collins. Cakep ya. Alisnya bagus banget ya, Bu. Makanya mungkin goal terus kayak gitu sih. Iya. Iya. Doi jadi ceritanya disuruh gantiin bosnya untuk take over nggak sih? Jadi kayak take over kerjaan gue. Iya, take over kerjaan bosnya yang harusnya jadi perusahaan gede mereka baru akuisisi agensi di Paris. Jadi tadinya bosnya yang harus ngisi posisi ini, tapi karena bosnya tiba-tiba dia hamidun, jadi si Emily inilah yang terbang ke Paris. Dia tidak bisa bahasa Prancis sama sekali kecuali bonjour, merci, dan itu biasa aja juga, sangat Americanized gitu. Dia nggak ngerti apa-apa sama Prancis, dia cuma tahu Paris is a city of love, it's a city of romance, palelu. I have no comment sih. Terus ya jadi Emily in Paris ini gimana ceritanya dia bikin a new life in Paris, menemukan cinta, menemukan banyak teman tidur, Wow. menyelami kehidupan dengan orang-orang Prancis yang di mata dia tuh they're so arrogant, yang di mata dia tuh rese, nggak kayak orang Amerika yang maha baik, maha manis, maha menyenangkan gitu ya. Apaan? tapi satu kontroversi yang gue sering lihat di lini masa saat ini adalah, atau yang kemarin-kemarin mungkin ya, bahwa Emily ini tuh kalau diibaratkan cowok, dia tuh mau kondo gitu loh. Beneran. Sumpah. Gimana tuh? Coba diperjelas. Mungkin ini bisa saya gali dari segi profesi lagi ya. Mungkin gue pernah cakep juga. Cuma menurut gue kalau kita ngeliat dari sisi realistis ya, gue sebagai orang yang nge-handle account, menurut gue agak mustajab gitu loh. Lu go show langsung goal berbagai macam klien gede. Yang mana kamu pitching ke pria. Kamu pitching ke pria, goal semua. Wow, gue pitching ke pria kayak, ya mbak, gantung 3 bulan anjir. Aduh Allah. Tapi selama gue kerja di agensi juga memang ya cewek-ceweknya kan yang namanya agensi multinasional ya, emang yang high class, cakep-cakep, terus kayak wah gitulah gitu kan, branded semua, rambut gitu, makeup gitu, skincare. Tapi tetap aja stres juga kalau udah masalah pitching gitu loh. Dia masa hidupnya happy go lucky banget anjir. Gue menganggap ini adalah ini bukan realita yang dijual sih, lebih kayak Fantasy. mimpi-mimpi anak account yang ingin mereka alami dalam kehidupan nyata kalau kerja sih. Karena menurut gue kalau lu jadi anak account terus hidup lu semulus Emily, gue juga mau bonus gue gede, nanti gue makin cakep dan gue akan bisa menarik klien-klien yang lebih gede. Tapi gue bukan Emily. Tapi ini gue lihat ini mimpi basah tiap francophile sih. Ya. Ya mimpi basah tiap orang yang sangat
meromantisasi dan mengidolakan Prancis dan Paris. Gue nggak tahu kenapa ini dari mana sih asalnya anjir. Nah sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu bahwa kenapa gue ngebahas Emily in Paris sama mereka berdua, karena satu, Audrey ini adalah praktisi di bidang Praktisi marketing, di bidang account, di bidang agency. Sementara Putih ini adalah alumni Université Grenoble Gak usah disebut juga kali univ gue, pokoknya gue kuliah di Prancis. Yeah. Gue pernah seminggu magang di Paris, seminggu hidup di Paris, yang bukan dalam konteks gue jalan-jalan atau liburan ya. Jadi kayak ya plus minus tau lah hasil and basel di Paris kayak apa. Paris in particular ya, karena kan dia benar-benar in Paris gitu kan. Iya. Jadi gue rasa ide film Emily in Paris di sini adalah Paris dalam sudut pandang orang Amerika yang super Iya. dreamy. Jadi menurut gue di sini kalau orang-orang bilang, oh ini kan nggak realistis ya, sorry menurut gue film ini ngejual mimpi sih, nggak realistis banget dari segi Paris dan pekerjaan gitu loh. Kayak gimana ceritanya lu, dia jabatannya apa sih anjing, gue bingung. Nah itu yang gue bingung, dibilang Job di desk-nya awal itu lu anak sosmed, tapi kok lu nge-handle account, lu jadi BD juga, lu pitching ke klien, lu peres sama mereka, lu maintain mereka gitu loh. handle B2B juga kan sempat. Iya, sama Buset. handle B2. Tapi memang nyatanya kalau misalnya di kehidupan kita entry level sosial media spesialis itu memang suka dikasih multi jabatan gitu loh, multi job desk gitu. Kayaknya nggak entry level juga deh, soalnya kan dia bilang dia udah punya master ya. Jadi Iya, asumsi gue dia udah experience atau udah associate gitu sih. Dan di sini apalagi di sini sudut pandangnya adalah lu itu adalah agency multinasional gitu. Lu nggak mungkin job desk lu nggak jelas itu sih. Iya. Seperti mengingatkan saya dengan aduh nanti gue menyebarkan gogon startup dong, jangan ya. Yang kerjaannya kalau ya menurut gue agak mustahil sih lu seorang experience associate gitu kerjaan lu palu gada gitu loh dan mulus gitu. Gue juga mau palu gada mulus, ya udahlah ini fix ngejual mimpi. Menurut gue ini nggak realistis, tapi gue terhibur banget parah. Gue nonton, jujurnya gue self hate watching karena gue tahu ini bakal tacky banget. Dan bener, indeed, it is very tacky. Indeed gitu ya. Kayak apa ya, lu jabatan lu masih kira-kira associate tapi baju lu tuh branded semua, gimana ceritanya anjir? Ini papa gula kali. Oh itu fixnya Papa Gula sih. Soalnya gini, kalau realistisnya lu associate di Paris, dimana lu harus bayar apartemen di daerah Pantheon yang masih daerah tengah kota, yang benar-benar deket walking distance ke Universitas Sorbonne ya. Itu kan tengah kota banget dan lu tiap hari nggak pernah naik metro. Dia explicitly bilang kan, I never check the metro karena gue nyasar. Kayak ya lu kan ada Google Maps. Jadi itu kalau bisa di-compare sama Jakarta, since itu Central of Paris kayak SCBD gitu kan sih? Iya, kayak kosannya daerah Senopati gitu loh. Astagfirullahaladzim. Astaga. Kayak sejauh-jauh jauh. setiap Budi Senopati gitu deh. Kalau misalnya dia kerja di SCBD ya. Lu bayangin lu kerja di SCBD, kosan lu di Setiabudi naik Grab tiap hari. Buset ya. Tapi ada impian sih. Impian. Dan maksudnya bukan Grab motor, dia pasti naiknya taksi dong. Atau Uber di Paris yang ada alasan kenapa semua orang naik metro gitu loh. Naik Grab scooter kali dia. Tapi ini dari tadi gue denger kok apa yang dialami oleh Emily ini merupakan mimpi-mimpi yang sebenarnya diinginkan oleh orang-orang, terutama perempuan-perempuan yang bekerja di bidang agensi. Jadi gue bingung sebenarnya konfliknya apa sih di sini? Nggak jelas. Karena menurut gue ini slice of life anak agency aja sih. Oh, Jadi kayak sih. kebetulan aku mengawali karirku di negara baru dan karirku mulus. Aku bergelimang pria gitu. Aku punya tetangga chef tampan yang kebetulan ceweknya juga cantik dan aku somehow temenan sama dia, tapi aku juga pengen ngerebut cowoknya. Memang mungkin nggak ada konflik yang jelas sih. Nggak ini sih. Dan aduh anjir, apartemennya itu gue sedih banget ya. Gimana coba ceritain ya Pak? Jadi gini, dibilang kan apartemen itu chambre de bonne ya. Oke. Yang merupakan kamar pembokat lah, kalau mau kamar PRT lah kalau misalnya mau kasarnya. Gue dulu tinggal di chambre de bonne, tapi di Grenoble, tapi still it's a chambre de bonne, 300 euro per bulan. Kamarnya dia gede banget kan ya, kayak 30 meter persegi. Ada kamar gue 9 meter persegi, kamar mandi di luar, toilet di luar. Wastafel kagak ada, jadi saya sikat gigi di atas ini tempat cuci piring begini. Sini ada kaca. Allah. Posisi lantai 11, aku untungnya ada lift sampai lantai 10. Ya Allah. Itu sebagai mahasiswi lah ya waktu itu gitu loh. Tapi chambre de bonne emang kayak gitu. Oh.
yang kayak bahkan kalau di Paris banyak kan yang bangunan lama kayak apartemen Emily itu ukurannya paling gede 11 atau 12 meter persegi. Kamar mandi itu hampir pasti luar, sharing sama orang-orang lain yang nempatin kamar juga. Terus banyak yang bahkan nggak punya jendela segede punya dia, jadi jendela di loteng doang gitu. Yang fix kalau hujan lo nggak bisa buka jendela. Buset. Yang bener-bener di loteng begini itu gitu. Tapi sebenarnya jadi berdasarkan apa yang gue dengar dari kalian berdua, Emily in Paris ini adalah romantisasi dari seorang Emily yang merupakan pekerja di agensi dan romantisasi Paris yang sebenarnya nggak gitu-gitu amat gitu. Nah kalau misal menurut kamu gitu yang udah pernah bukan tinggal ya, kamu kan tinggalnya di Grenoble. Tapi kalau misalnya kamu ke Paris itu apa yang kamu alami waktu itu? Wah. Mau yang jeleknya apa yang bagusnya dulu? Terserah. Iya anjir gitu. Gue paling bingung kenapa dia bilang dia cerita di Paris. Dia tinggal di Paris, dia pakai tas kecil gemas-gemas tapi dia tidak pernah mengalami kejadian dicopetan. Itu. Sementara KBRI Paris itu pernah cerita ke gue, staf KBRI bilang, iya kamu tuh kalau di Paris hati-hati ya, soalnya tiap hari KBRI nerima laporan copetan. Wah Allah. Tiap hari kayak bener-bener itu common thing, kayak udah common courtesy kalau lu di tempat turis terutama kayak Volca, Sacré-Cœur, Rotterdam segala macam lu hati-hati. Di metro apalagi. Makanya nggak naik metro kali. Makanya nggak naik copetan, soalnya nggak naik metro. Emang dasar. Itu papa gula luar biasa. Papa gula. Terus dia kemana-mana pakai heels tinggi gini. Jalan kaki dia sering ngeliatin jalan kaki kemana-mana kan kayak ada kaki lu copot selama 3 hari anjir. Iya, untuk jalan kaki di Paris itu menyenangkan banget, tapi at least lu pakai flats lah. Atau boot standar yang cuma segini gitu loh. Yang enggak tinggi-tinggi amat gitu. Sih. Enggak pakai stiletto segini juga kali. Itu anjir. Kayak mau pesta ya jadinya. Kayak mau pesta asli. Terus kayak orang dia kerja di sini masuk jam 11. Ada jam 9 lah. Itu dapat referensi dari mana? Berarti dia kayak gitu kalau kayak gitu. Teman-teman yang PhD kalau masuk jam 9 semua. Kuliah jam 8, Bo. Tapi apakah dia kalau misalnya kerja, misalnya kamu ngeliat nih orang-orang kerja yang ada di sekitar Paris, apakah dia mengenakan pakaian yang seperti dipakai oleh Emily di serial ini? Enggak lah, jauh lebih casual gila. Jauh lebih casual. Soalnya orang Prancis kan kebanyakan belanjanya di fast fashion ya, H&M, tuh. Bisa apa lagi sih ya, mentok Zara, Mango itu udah paling mahal lah. Dan sering berburu banyaknya pas kalau lagi sale musim panas sama musim dingin yang dimana bisa ngedrop 50-70% kalau kadang-kadang. Wow. Jadi nggak semuanya harus Prada gitu ya, cewek-cewek Prancis ya. It's a treat, Like iya. it's too Americanized. it's very Americanized. Jadi ini bisa dibilang merupakan apa namanya cara bagaimana Amerika meromantisasi pekerjaan sebagai seorang advertising agency worker di Paris gitu loh. Tapi si Emily BTW, si Emily ke Parisnya ngapain sih? Ngegantiin bos. Iya, gantiin bosnya. Ntar dulu, dia ngegantiin bosnya. Dia udah kerja berapa lama? Nggak dibilang. Nggak dibilangin. Nggak dibilangin. Cuma kita bisa berasumsi kalau dia itu udah cukup experience. Oh gitu. Especially karena dia udah punya master kan. Iya. Dan di sini mungkin gue bisa bilang ini nggak cuma dia meromantisasi pekerjaan sebagai agency worker ya. Menurut gue dia juga meromantisasi millennial workers. Iya. Gimana tuh? Karena kayak milenial itu kan identik dengan image kerja yang lu tuh kerja keras sebagai kuda, yang lu kurang tidur, kurang istirahat, tidak punya kehidupan sosial, ataupun lu punya kehidupan sosial gembel mampus kan. Ini kan fancy to the max, karir lu lancar, lu di negara yang ibarat kata diimpikan sama semua orang gitu loh. Ini kan tunggu gitu aja sih. Sama kayak masalah relationship lo, ya udah lu putus sama cowok lo di rumah, lo nge-guide satu cowok kaya banget ya, dia desainer parfum, satu chef ganteng gitu kan ya, lebih miskin dibanding yang lain tapi ganteng gitu. Terus satu ponakannya desainer terkenal kan, kayak udah kayak lu diem aja kok dateng gitu. Gitu. Dan yang luar biasa. Dan yang gue surprise, yang menurut gue bener-bener bikin gue sirik banget itu adalah kok anda bisa sih go show tanpa bawa pitch deck, terus kayak wow. Dan ada satu scene itu yang dia udah diundang jadi call untuk salah satu perusahaan kosmetik itu. Menurut gue yang dia lakukan itu nggak etis sama sekali sih. Lu tuh diundang jadi call, tapi kenapa lu malah
Paul ini KOL ya? Iya, Oh, kayak KOL gitu kan. iya, iya, iya. Kenapa lu tuh malah mempromosikan agensi tempat lu bekerja kepada si klien ini, yang dimana klien ini tuh sebelumnya adalah previous clients dari agensi lu. Gue jadi agensinya sih, gue jadi si kliennya sih, gue blacklist mampus nih, Iya. orang nggak sopan gitu. Iya. Lu tuh nggak tahu posisi lu nyet. ada tata keramanya. Terus yang membingungkan juga ya, diceritain dia kerja di Paris, tapi somehow komposisi perusahaan dia atau yang dapat speaking role saya, dan dimanapun dia berada tuh nggak ada orang-orang keturunan Arab anjir. I mean, we're talking about Paris, we're talking about France gitu kan. North Africans. North Africans and Arabs, ada imigran dari region itu banyak banget. Kayak lu nemu nama orang nama Abdullah tuh nggak asing. Lu papasan sama ibu-ibu kerudungan dorong stroller tuh biasa gitu. Tapi ini tuh kayak it's fully absent from there. And it's jujur aja itu agak ganggu sih. Iya. Itu agak ganggu karena lu ngubah Paris banget dari situ. Berarti itu bener-bener bukan gambaran nyata Paris kayak gimana, tapi bener-bener Paris yang dibersihkan gitulah ya. Iya, Paris yang dibersihkan dari unsur-unsur yang dianggap kotor oleh kreatornya gitu loh. Iya. Mungkin nggak dianggap kotor juga sih, mungkin bisa aja mereka punya referensi mereka mungkin nggak banyak, atau ya ini ya Atau, so Americanized. Tapi Itu nggak masuk fantasi ininya, kreatornya. Karena ya balik lagi menurut gue ya, film ini tuh menjual mimpi aja. Iya. Menjual mimpi yang Paris yang romantis, pekerja milenial yang karir lu mulus di negara orang, Paris semua yang pengen bersih. banget kayak gitu. Paris yang tidak copet. Parisan tidak ada orang pipis di pinggir, ada deh orang pipis tapi di urinor, orang yang pipis tidak di urinor di pinggir jalan, bahkan di lorong stasiun metro. Oh, wow. Sangat tidak romantis ya Paris sebenarnya ya. Anjing mendingan transit di stasiun Manggarai sumpah. Bukan gue ngomong. Tapi ada satu yang benar-benar mengganggu gue banget ya, yang kamu bilang tadi bahwa tidak ada orang tidak ada black people dan tidak ada Arab Black people. people ada. Oh, ada. Black people ada salah satu coworkernya yang paling dekat sama dia tuh black, tapi kayak he's the only black person I see there. Oke, nggak ada, maksudnya sebagai figuran pun nggak banyak yang dimasukkan unsur-unsurnya gitu. Nah itu agak mengganggu sih. I mean, gue mau SJW mode di sini karena ini banget, ini concerning banget. Jadi ketika karena konsep dari Emily in Paris ini sebenarnya adalah show yang self aware bahwa dia mau menjual fantasi tentang Perancis gitu loh, tentang anak agensi kerja di Perancis. Tapi ketika yang namanya diversity itu tidak di-include, yang mana diversity itu merupakan bagian dari Perancis itu sendiri, bagian dari Paris itu sendiri, apakah maksudnya fantasi ideal dari mereka itu, dari white people itu adalah tidak adanya diversity di dalam Perancis gitu, di dalam Paris atau gimana? Diversity-nya agak yang ditampilkan di Emily in Paris ini yang menurut gua agak token banget sih. Token ya? Token banget. I mean dia punya black character yang teman kantornya ini lupa namanya siapa. Satu si sahabatnya Emily di Paris ini kan cewek Cina namanya Mindy, tapi yang meranin artis Korea. And that's very stereotypical. Iya, Oh. and it's very stereotypical Chinese gitu. Gue sendiri sebagai Cindo, gue sih gue tuh nggak masalah sih lu mau diperankan sama tokoh dari karakter Asia Timur mana. Cuma yang mereka tampilkan karakter si Mindy and her gang yang ditampilkan di film itu, that is very stereotypical of mainlanders. Iya betul. Karena Crazy Rich Mainlanders banget ya. Crazy Rich Mainlanders banget. Oh oke, sebenarnya gue bisa confirm kalau Crazy Rich Mainlanders itu kelakuannya se-absurd itu. Cuma itu terlalu stereotypical sih. Mereka nggak seteki itu kok. Percayalah, mereka tuh nggak seteki itu. Dan ini kayak ya udah kayak mereka ngerasa just putting two people of color itu, mereka tahu Paris tapi mereka nggak mengenal Paris as a society, Paris as a city, Paris as a melting pot. Kayak lu bahkan nggak harus pergi ke Poli ya, nggak harus pergi ke kota-kota kecil di sekitaran kota Parisnya itu yang di Ile-de-France itu kayak Pontang atau Villejuif gitu-gitu. Lu nggak perlu pergi ke sana untuk mengetahui kalau Paris itu adalah sebuah melting pot. Kayak it's literally diversity everywhere. Dan kayak jangan ke touristy spot juga lah, kayak cukup ke Unif atau lo nongkrong di brasserie di pinggir jalan mana, lo tahu kota ini tuh bukan it's full of people from everywhere in the world. Orang Indo di sana banyak, orang Vietnam di sana banyak, kan orang Amerika ya obnoxious Americans banyak. Ya di mana apalagi terutama ya yang paling mengganggu ya masalah orang-orang North Africans dan
Arabnya ini karena emang banyak gitu loh, dan lo mau hapus mereka sama sekali gitu. Kita bisa ngeliat di sini Paris itu kota yang romantis seperti fantasi orang Amerika. Pekerjaan yang dijalani Emily mungkin the dream jobnya millennial, pekerjaan di bidang kreatif, dan lu mulus kayak sirik anjir gitu. Kembali lagi gue sirik, cuma it's a I wish living in Paris is as beautiful as that. I wish Paris is as clean as that. Bersih banget bu di sana aslinya ya. Iya. Gak ada kan tuh di Emily in Paris dia didatengin mas-mas tiba-tiba €1.5 ganti-ganti kunci. dan mereka itu sih, mereka tuh terlalu kayak lo tuh menggambarkan Paris itu turisti banget sih. Turisti banget. Itu turisti banget sih. Gue kemarin baca di critics mana kayak orang Prancis yang bilang kayak Emily in di show-nya gue lupa. Ini correct me if I'm wrong, ingatan gue agak blur. Tapi yang jelas orang ini bilang kayak lo itu datang ke Paris dan lo memperlakukan Paris sebagai taman bermain lo. Iya. Itu berasa banget. Dan Emily ini orangnya bebel, kayak berkali-kali dimarahin dia bodo amat gitu loh. Yang gue kesel tuh, gue tuh di sini cuma mencoba untuk membawa perspektif Amerika. The French need American perspective gitu loh. Kita tuh membawa perspektif Amerika, which is very American. Like the world revolves around America. Iya. Dan mereka tuh nggak depiction orang-orang Paris di film ini tuh stereotypical banget ya. They do the Parisians very dirty sih, kayak ngerokok di dalam ruangan yang bekerja, terus apa ngerokok itu kayak I mean French people do love to smoke, tapi nggak di dalam ruangan juga, itu nggak boleh sekarang. Udah ada peraturannya nggak boleh. Okay. Nggak setiap saat cabut buat ngerokok juga kali. Okay. Nah di sesi berikutnya gue mau melatih imajinasi kalian nih. Seandainya kalian yang dikasih kendali buat megang Emily in Paris, kalian bakal bikin ceritanya kayak gimana? Dari Putih dulu deh. Wah, anjir. Ini ceritanya dia dikirim tetap dalam konteks kerja nih di Paris nih. Iya. Tunjukin gimana susahnya ngurus visa. Terus itu ada sejour. Oke. Harus ada adegan dia nyasar di metro sih. Tapi lama-lama dia jadi nikmatin naik metro. Oke. Terus harus ada adegan copet. Itu wajib sih. Oke. Itu wajib. Mungkin jatuh cinta sama copet nih gitu ya. Harus ada adegan kejar-kejaran sama kontroler tiket di metro. Buset. Gue pernah pikir masalahnya. Waktu itu assalamualaikum. Iya, masih pakai jilbab ya. Masih pakai kerudungan waktu itu. Lu mesti ada adegan mereka dikerubungin ABG copet. Enggak, ini dikejar kontroler, habis itu bilang I don't speak French at all, I don't understand. Itu kartunya anak Indo banyak kayak gitu. Luar biasa. Ya, dikerubungin geng copet itu wajib. Dikerubungin geng copet. Okay. Tiba-tiba nanti tas kamu di tangan saya. Iya. Itu copet metro luar biasa. Iya. Nah, kalau Ling gimana Ling? Anjir, Ling lagi. Gue akan membuat Emily ini sebagai karakter yang punya kantong mata hitam. Oh shit. Ya. Karena gue ngerti banget load kerja lu sebagai anak account sih, lu dikejar-kejar target, lu dikejar, lu bermusuhan dengan tiap-tiap orang di agensi lo gitu loh. Dan ya gue lebih si Emily tuh nggak se-fashionable itu ya. Enggak. Lu sebagai anak account itu lu nggak harus se-fashionable itu. That's not how account people dress. I think itu sangat amat nggak praktikal ya. Karena kan lu harus, let's say lu harus pitching from clients to clients. Ya kali, baju lu kayak mau kondangan terus-terusan. Dan lu tuh harus menyiapkan senjata untuk present ke klien lu. Lu tuh harus tahu klien lu nih apa kira-kira needs-nya tuh apa gitu loh. Nggak yang tiba-tiba ditawarin, diajak temen lu, gue ada party ini nih, kira-kira ada si hotelier ini datang kayak ya menurut gue akan membuat kondisinya tuh nggak semulus itu sih. Untuk representasi pekerjaan kamu yang lebih realistis, tidak seglamor itu ya. Emang tidak seglamor. Ya lo emang dituntut tampil untuk cakep ya, cuma emang nggak seglamor itu sih. Prima tapi nggak glamor. Dan gue rasa bos lo tuh nggak harus semenyeramkan itu deh. Nggak harus rese itu. Tapi jujur aja ya, kenapa si Sylvie itu rese? Gini, kalau ada bule datang ke kantor gua ya, dan dia kayak clueless mau ngapain, she doesn't even bother to learn. Dalam konteks ini ke Indo gitu, contohnya dia nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali, gue juga bakal kesel sih. Dimana di kantor semua orang
kebanyakan nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Oh yeah, and I have to make sure that my version of Emily is fluent in French. Kali. Iya. Karena menurut gue nggak lucu sih lu dikirim ke negara orang kayak oh tapi gue nggak bisa bahasa Inggris, gue nggak bisa bahasa Perancis kayak. Dan apalagi ke Perancis, I mean, lu di Perancis kagak bisa bahasa Perancis, lu ke warung aja ya, lu nggak ada customer service yang prima, yang berapa gitu, kayak lu nggak apa sih, lu fluent aja, lu dimarahin sama mbak jualannya bisa anjir. dan mungkin ini sih kembali lagi ya mungkin di sini harus diluruskan sebenarnya job desk-nya Emily itu apa. Iya. Title dan job desk Iya. itu apa? Lu tuh megang sosmed apa megang account gitu loh. Karena di beberapa adegan lu tuh berusaha pitching klien as an account executive, tapi di beberapa adegan lu ditunjuk sama klien lu lu nge-handle sosmed. Itu jelas banget. Menurut gua nggak jelas banget dan lu nggak, let's say lu cuma pegang sosmed, lu nggak punya konten plan, lu cuma foto baju berserakan Iya. viral nih. Iya. Itu Lu impian semua anak sosmed. Shit, gua kalau jadi admin kayak dia kerjanya ya, tos kerjanya ya. Enak banget gitu. Iya. Mungkin ada beberapa orang yang diberkati tangan Midas ya, cuma Tangan Midas. Ini dia nggak pernah berurusan apa teleponan sama fotografer apa gimana. Ini propnya gimana, terus ngangkat prop segala macem. Sementara model yang kelihatan glamorous tuh di belakang kayak nggak pernah kan. Gue nggak ngeliat di sini dia itu pusing menghadapi klien yang menurut gue klien itu cukup demanding ya. Lu bayangin aja lu dapet, gue nge-handle klien oke, dia kalau nggak salah sama klien si perfumer ini. oh iya. Perfumer tuh naksir sama gue sih panik banget cong sama klien gue dikirimin BH ke kantor Ya kayak iyalah. Wah, sexual harassment sih kalau gue langsung ngamuk. nggak, lo maksud gue apa nyet gitu. Ini nggak lucu, menurut gue ini terlalu sexualize orang-orang Perancis Iya. juga. Iya, sangat sexualizing orang-orang Prancis yang bilang, kita nggak mandi habis ngewe tadi kayak. Iya, tapi ini komplain yang gue sering denger banget dari orang-orang dari masa, katanya Emily in Paris ini menggambarkan bahwa orang-orang Prancis ini otaknya cuma ngewe doang gitu loh. Sedik semua ya. Ah, Ada nggak? Satu kuliah, gue pernah di satu kelas, temen gue nanya, Putih, orang Indonesia tuh kalau mikirin soal Prancis apa sih? Gue langsung bilang aja, orang Indonesia tuh mikir kalian itu dan negara ini tuh negara yang romantis. Mereka semua ngakak. Kayak ada sekitar 6 orang terus mereka langsung wah seriusan lu, sumpah. Banyak orang Indonesia tuh meromantisasi kalian habis-habisan kayak wah apaan yang romantis ya, negara berat kayak gini anjing, gitu-gitu. Paris terutama, wah Paris wah. Kalau ngakak mereka histeris. Kayaknya gitu. Ya mungkin si kreator film ini pengen menggambarkan Paris sebagai kota yang seromantis itu. Ya, kita mungkin nggak nyalahin sih kalau itu emang keinginan si kreatornya ya. Dan gak salah juga sekarang emang ada beberapa sudut Paris yang iya masih ada magicnya gitu. Kayak tapi nggak se-magic itu, dan ada jam-jam tertentunya gitu. Kayak kalau lu ke Eiffel lah paling gampang. Kalau lu ke Trocadero, ya kayak gue sebelum, karena KBRI Indo dulu gue magang di KBRI Paris kan, itu nggak jauh dari Trocadero, dari Eiffel. Jadi gue selalu turun metro di Trocadero, masih jam 8-an, gue nongkrong dulu lah, ngapain gue di kantor gitu kan. Nongkrongnya Trocadero mau makan gitu kan, ngeliatin orang mondar-mandir. Itu emang magicnya dapat banget, lu nggak ada orang di sana, nggak ada orang jualan, nggak ada ribet turis bawa tongsis kemana-mana gitu. Asli itu nggak. Tapi ini nggak sih, kita di Emily in Paris ini kita akan melihat banyak adegan Emily makan siang di taman. Lu waktu ngantor di Paris itu maksi di taman nggak sih? Tamannya KBRI aja sih, maksudnya nggak jauh-jauh juga, capek gue ngapain. 2 jam sih emang. Orang Prancis itu kalau makan siang emang bedanya 2 jam sih, tapi Nggak ke taman juga. yang nggak ke taman juga sih. Dan gue nggak tahu si Emily ini kantornya di sebelah mana, karena emang dibilang nggak terlalu jauh dari rumahnya kan di Pantheon. Tapi dia makannya di Jardin de Tuileries mulu, kayak itu harus main PR sih jalan ke situ gitu loh, kayak ya lo bisa 20 menit bolak-balik jalan kayak effort banget, apalagi dia pakai heels lagi. Terus dia kayak jajan terus kan. Tapi di sini gue nggak tahu sih apakah kultur bekerja di Paris itu se-workaholic Amerika dan Asia ya. Karena dari tadi yang di pikiran gue tuh, oh lu anak account tuh kayaknya hidup lu digebukin semua orang gitu, cowok. Kayak gue harus entertain klien, gue harus menyampaikan apa yang mereka inginkan ke tim gue gitu kan. Itu kan lumayan bikin gue dibenci semua orang ya. Iya. Gue gak bisa ngomong soal itu sih, karena kan gue ya maksudnya juga di tempat orang Indo kan, jadi masih work culture Indo banget gitu. Cuma menurut gue dari segi profesionalismenya si Emily, gue wow, it's a dream. Iya. Kalau let's say kita mau ngelihat lingkungan profesional
profesional pekerja yang lebih realistis, lu mungkin bisa nonton The Devil Wears Prada. Itu lumayan betul. politik kantornya lumayan Iya. lumayan Dapat sih. pedes sih. Emily in Paris mungkin pengen menjual fantasi millennial workers in Paris. Oke. I don't know. Nah, tapi temen gue yang seumuran kita yang kerja di Paris, dia ketawa sih nonton Emily in Paris. Kenapa tuh? Ngadi-ngadi. Oke, gini, kita sampai pada penghujung video. Pokoknya gue pengen minta masing-masing dari kalian ngasih 3 kata buat Emily in Paris. Mulai dari kamu. Fantasy. Fantasy tuh udah 2. Fantasy. Ya. Oh, fantasy. Yang kedua apa ya? Ya, cuma bisa bilang halu deh. Yang ketiga, ini kata yang disebut di dalam series sih. Tenggak. Which means Apa? oke, Ling. Apa? 3 kata untuk film 3 ini. kata. Oke, entertaining. Lalu fiktif. Ya, walaupun memang technically seriesnya fiktif, tapi sefiktif itulah ya buat. Tapi kalau lo pengen memenuhi mimpi bahasa lo sebagai seorang Frankfil, it's a good series gitu. Atau lo kangen Paris tapi dan lo tahu aslinya Paris tuh kayak apa gitu kan. Aslinya Prancis kayak apa lo tahu. Tapi lo kangen Paris and you can't help but watch this series kayak ya lumayan lah meski nggak ada adegan Emily jajan kebab gitu kan. Aduh. Ada. Buat gue ini lebih ke feel good series aja sih. Iya. Karena di tengah pandemi yang sangat bingung Iya. ini lu dapet Emily in Paris. At least you have something to love. Iya kayak gue halunya. Ya udahlah nggak apa-apa cuma fantasi doang dan Iya. yang gue kaget gue menghabiskan series ini 2 hari gitu doang. Wow. Sehari. Iya. Sehari sih yang Kayak malam. gue habis kayak oke Iya. se-entertaining itu sih cuma ya mampus Iya. Shay. Ya kalau lu jadiin itu patokan untuk gimana hidup di Paris itu nggak realistis ya. Mendingan lu nonton film sinonim itu jauh lebih realistis. And Oke. that's not how the industry works I think. Oke. Ya nih buat Ya. orang-orang yang mau nyemplung ke dunia perahensian jangan perakaunan agensi ya. Jangan pakai Emily in Paris sebagai patokannya Iya. ya, jangan. Oke, itu dia misuhan Emily in Paris dari kami bertiga, Tommy Putih dan Ling Ling. Jangan lupa kalau misal suka sama video-video kita langsung subscribe di channelnya missbar.id dan like video kita dan komen ngobrol apa kayak sama kita soal Emily in Paris juga menurut kalian. Oke, itu dia. Thank you so much dan jangan lupa social distancing, pakai masker dan cuci tangan. Thank you. Dadah.